Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kongruensi. Ya, kita mulai dulu dari bentuk umum dari suatu kongruensi itu adalah seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada A. Di sini kan strip 3 ini ya. Ini bacanya adalah kongruen. Jadi A kongruen B modulo M. Mod itu modulo ya. Atau bisa juga bentuk umumnya adalah B kongruen A modulo M. Gitu ya. Itu adalah bentuk umum. Nah, sekarang kita langsung ke definisi. Apa itu definisi dari kongruensi? Jadi kongruensi definisinya adalah dua bilangan bulat A dan B itu kongruen modulo M jika dan hanya jika M itu membagi A dikurang B. Gitu ya. Jadi definisinya begitu. Oke. Jadi kalau kalian melihat dari bentuk umumnya kan seperti ini. A kongruen B modulo M, berdasarkan definisi itu bisa begini. Tadi kan M membagi ini ya A dikurang B. Oke, ini makna dari A kongruen B modulo M. Lalu kalau B kongruen A modulo M itu berdasarkan definisi artinya adalah M membagi ya B dikurang A. B dikurang A. Begitu ya. Oke, langsung kita ke contoh saja. Ke contoh. Di sini saya ada menyediakan beberapa contoh. Yang pertama adalah 18. Apakah 18 itu kongruen 2 modulo 4? Nah, ini betul atau tidak? Sekarang kita cek. Tadi suatu kongruen itu definisinya adalah dikatakan kongruen jika dan hanya jika M itu membagi A dikurang B, ya. Atau A dikurang B habis dibagi M, begitu kan ya? Oke, nah sekarang kita lihat di sini 18 itu kongruen 2 modulo 4. Benar nggak? Karena betul ya di sini karena 4 itu membagi 18 dikurang 2. Betul nggak? Atau ini 18 dikurang 2 itu habis dibagi oleh 4, 16. 18 dikurang 2 kan 16 ya. Itu habis dibagi oleh 4 enggak? Habis gitu ya. Maka dia betul bahwa 18 itu kongruen 2 modulo 4 gitu ya. Kalian kalau misalkan Mas lupa tentang keterbagian, ini bisa dilihat lagi di bagian keterbagian. Apa sih makna dari 4 membagi 18 dikurang 2 gitu ya. Oke, terus kemudian ini 17 kongruen 3 modulo 7. Betul tidak? Betul, karena apa? Karena 7 itu membagi 17 dikurang 4. Atau 17 dikurang 4 itu habis dibagi oleh 7 gitu kan ya. 14 habis dibagi oleh 7 enggak? Habis, maka dia kongruen gitu ya. Oke, nah sekarang yang ketiga 25 dikurang 2. Kalian cek apakah 6 itu membagi 25 dikurang 2 atau 25 dikurang 2 kan 23 ya. 23 itu habis dibagi 6 tidak? Tidak habis, maka ini dicoret begini, maka dia tidak membagi 6 itu tidak membagi 25, artinya dia 25 itu tidak kongruen 2 modulo 6. Begitu ya. Itu tentang bentuk umum dan contohnya. Baik, kita lanjut ke sifat relasi kongruensi. Jadi sifat relasi kongruensi itu ada 3. Yang pertama adalah reflektif. Reflektif itu adalah A kongruen A modulo M. Oke, A kongruen A modulo M. Ya, jadi sifat reflektif itu berlakunya adalah A kongruen A modulo M. Ya. Oke, ini cara membuktikannya bagaimana? Bukti. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Buktinya adalah, oke, kita berdasarkan definisi. Ya, berdasarkan definisi kongruensi apa yang tadi sudah kita tadi yang di awal, berdasarkan definisi kongruensi ya, kongruensi A kongruen A modulo M, A kongruen A modulo M itu apa artinya? Artinya adalah apa? M itu membagi gitu ya A dikurang A. Oke. Nah, atau A dikurang A itu apa sih? M itu membagi 0 gitu kan. M membagi 0.
Oke, M membagi 0 ini benar tidak? Pernyataan bahwa M itu membagi 0. Betul ya, kenapa? Karena ini sudah kita buktikan di mana? Sudah kita buktikan di teorema keterbagian yang kemarin sudah dibuktikan di video sebelumnya. Sudah dibuktikan di teorema keterbagian. Oke, di video sebelumnya gitu ya. Jadi bahwa A kongruen A modulo M itu adalah betul atau terbukti bahwa dia adalah sifat reflektif. Oke, sekarang yang kedua itu adalah simetri. Simetri itu gimana? Simetri juga begini. A kongruen B modulo M. Jika A kongruen B modulo M, maka B itu kongruen A modulo M. Oke. Nah, ini bagaimana cara membuktikannya? Buktikannya begini. Kalau membuktikan gini nih ya, itu kita kembali ke yang namanya adalah definisi atau teorema yang sudah dibuktikan. Begitu ya cara membuktikannya. Oke, nah sekarang cara membuktikannya. Kita punya modalnya apa sih? Modalnya adalah A kongruen B modulo M. Maka ini berdasarkan definisi. Kita kan sudah punya yang namanya definisi ya. Definisi apa? Kongruensi. Kongruensi bahwa A kongruen B modulo M artinya apa? Artinya di sini adalah M itu membagi A dikurang B, begitu ya. Itu definisi kongruensi. Oke. Nah, kita kan sudah punya A membagi A dikurang B, ini kan. Nah, sekarang kemarin kita sudah punya yang namanya adalah definisi keterbagian. Oke, kita sudah punya definisi keterbagian. M ya, ini hal ini berarti apa? M membagi A dikurang B itu artinya apa? A dikurang B sama dengan ya, ada suatu bilangan bulat misalkan K dikalikan dengan M. Kok bisa menulisnya begini? Ini berdasarkan kemarin definisi keterbagian ya. Kita punya keterbagian yang kemarin sudah kita pelajari. Jika ada M membagi A min B, itu bisa kita tuliskan menjadi A dikurang B itu sama dengan K dikalikan M. Begitu ya. Kalian kalau misalkan lupa bisa melihat video sebelumnya tentang keterbagian. Oke. Nah, sekarang A dikurang B sama dengan K dikalikan M. Nah, kita itu tujuannya adalah mau membuktikan bahwa di sini itu B itu kongruen A modulo M. Oke, kalau B kongruen A modulo M itu artinya apa sih berdasarkan definisi bahwa M itu membagi B dikurang A, gitu kan ya? Oke. B itu membagi M itu membagi B dikurang A. Gitu, oke. Nah, sekarang dari modal yang kita miliki ini gimana sih kita mengolah supaya kita itu bisa membentuk B min A tadi, bisa mendapatkan B min A tadi, itu gimana? Ini kita sudah punya A min B, maka gimana caranya? Ini kita kedua ruas dikalikan dengan negatif, begitu ya. Kalau kalian mau mengalihkan dengan sesuatu atau memandang sesuatu ya harus adil dua-duanya gitu kan. Makanya di sini kedua ruas dikalikan dengan negatif, yaitu negatif A dikurang B sama dengan negatif K M, begitu kan ya. Jadi sama-sama gitu. Oke. Nah, sekarang negatif A dikurang B ini kalau kurungnya dibuka kan menjadi negatif A plus B, begitu kan ya, atau negatif K M, begitu kan. Nah, negatif A plus B itu kan bisa dibalik B min A sama dengan negatif K, ini saya kurung ya, dikalikan dengan M. Oke. Nah, kalian lihat kembali di definisi keterbagian, B dikurang A sama dengan negatif K. Negatif K di sini yang dimaksud ada bilangan bulat dikalikan dengan M. Apa artinya? Artinya apa? Hal ini berarti apa? Hal ini berarti jika ada B min A sama dengan negatif K dikalikan M, artinya adalah M itu membagi
B min A. Oke, M itu membagi B min A. Oke, kita sudah dapat M membagi B min A. Ya, M itu membagi B min A. Sudah kita dapat. Sehingga apa? Sehingga di sini artinya adalah sehingga apa? Sehingga bentar ya. Sehingga di sini B itu kongruen A modulo apa? Modulo M, begitu ya. Oke. Terbukti sifat simetri. Nah, sekarang kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah sifat transitif ya. Transitif itu yang bagaimana? Transitif itu yang begini. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A itu kongruen C modulo M. Oke, kita ke pembuktian ya. Kita punya modalnya adalah dua ini, yaitu A kongruen B, B kongruen C. Oke ya. Nah, sekarang kita punya tadi A kongruen B modulo M. Modulo M artinya apa? Artinya adalah M itu membagi A dikurang B. Ini berdasarkan apa? Definisi kongruensi. Nah, M membagi A dikurang B itu berdasarkan definisi keterbagian. Hal ini berarti apa? Berdasarkan keterbagian yang kemarin kita sudah pelajari, M membagi A dikurang B itu kan artinya adalah A dikurang B itu sama dengan K dikalikan dengan M. Ada suatu bilangan bulat dikalikan dengan M, begitu ya. Oke, kita sudah punya ini. Ya, yang pertama. I1. Oke. Nah, sekarang kita punya yang selanjutnya adalah tadi B kongruen C modulo M. Modal kita selanjutnya ini kan ya, yang diketahui jikanya kan itu ya. Maka gitu. B kongruen C modulo M itu artinya apa? M itu membagi B dikurang C ya. Ini definisi kongruensi. Nah, artinya apa? Hal ini berarti apa? M membagi B dikurang C ini berdasarkan keterbagian kemarin adalah B min C itu sama dengan ada suatu bilangan bulat tertentu, misalkan L ya, dikalikan dengan M. Itu ya. Ini adalah yang kedua. Oke. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tadi kita mau membuktikan bahwa ini A kongruen C modulo M, begitu kan ya. A kongruen C modulo M itu artinya apa sih? Bahwa M itu kan membagi A dikurang C, gitu ya. Nah, sekarang kan supaya membentuk ini A, M itu membagi A dikurang C. M membagi A dikurang C kalau berdasarkan apa namanya keterbagian itu kan artinya apa? A dikurang C itu sama dengan misalkan ada suatu bilangan bulat tertentu ya, P dikalikan dengan M. Nah, kalau kalian bisa menunjukkan ini, maka terbukti gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya A dikurang B, tadi I1 dan I2-nya B dikurang C gitu ya. Nah, supaya membentuk A dikurang C itu diapakan sih? Diapakan coba? Ya, A dikurang B, kita sudah punya B dikurang C supaya membentuk A ditambah A dikurang C gimana? Maka dari 1 dan 2 ini kita jumlahkan. Dari 1 dan 2. Kan kita sudah punya satunya tadi adalah A min B itu sama dengan K M, B min C itu sama dengan L dikalikan M gitu kan. Nah, ini ditambah gitu ya. Ditambah itu kan berarti hasilnya apa? A dikurang C itu sama dengan KM ditambah LM begitu ya. LM. Nah, ini kan bisa menjadi A dikurang C itu kan sama dengan K plus L gitu, dikalikan dengan M, begini kan bisa ya.
Nah, K plus L itu kan bilangan bulat ya, bilangan bulat tertentu ya. Di sini kan bisa kita misalkan A min C itu sama dengan K plus L-nya bisa kita misalkan dengan P dikalikan dengan M. Oke, muncul seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa kalau A min C itu sama dengan P dikalikan M, artinya apa? Bahwa M itu membagi A min C. Kalau M membagi A min C, maka artinya adalah hal ini berarti apa? Saya lanjut di sini ya. Hal ini berarti apa? A itu kongruen C modulo M, gitu ya. Sekarang kita lanjut ya ke sifat operasi hitung kongruensi. Oke. Sifatnya itu apa? Kita mulai operasi hitungnya apa? Operasi hitungnya ada penjumlahan, perkalian gitu ya. Kita ke penjumlahan dulu. Di penjumlahan itu jika A kongruen B modulo M ya, jika ada suatu A kongruen B modulo M, maka berdasarkan penjumlahan ini diperoleh apa? A plus C itu kongruen B plus C modulo M. Nah, sekarang kita buktikan gitu ya. Kita buktikan bagaimana sih? Jadi jika ada suatu A kongruen B modulo M, maka kita akan membuktikan bahwa A plus C kongruen B plus C modulo M. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Yang kita punya sebagai modalnya kan ini, A kongruen B modulo M. Oke, itu sebagai modal yang kita miliki. Nah, sekarang berdasarkan definisi, jadi bagaimana kita mengolah modal yang kita miliki untuk memperoleh tujuan kita adalah ini ya, A plus C kongruen B plus C modulo M, gitu kan. Nah, berdasarkan definisi diperoleh apa? Diperoleh bahwa definisi kongruensi ya ini ya, kongruensi. Kongruensi apa? Bahwa A kongruen B modulo M itu artinya adalah M itu membagi A dikurang B. Gitu ya. Itu definisi kongruensi. Oke. Nah, sekarang kalian masih ingat di dalam definisi keterbagian? Hal ini berarti kalau M membagi A dikurang B itu kan artinya adalah A min B itu sama dengan ada suatu bilangan bulat K gitu ya, dikalikan dengan M. Ini keterbagian ya. Kalau itu kalian bisa lihat di video keterbagian. Oke. Nah, sekarang kalian lihat kita sudah punya modal ini. Bagaimana sih kita mengolah ini supaya memperoleh tujuan kita adalah A plus C kongruen B plus C modulo M. A plus C kongruen B plus C modulo M itu artinya apa? Bahwa artinya adalah M itu membagi A plus C dikurang B plus C, kan gitu ya. Nah, sekarang gimana sih kita mengolah ini supaya hasilnya adalah A, M itu membagi ini, gitu kan tujuan kita ya. Nah, sekarang dari model yang kita miliki ini kan munculnya adalah A dikurang B. Padahal tujuan kita adalah supaya di sini A-nya sudah ada, B-nya ada, C-nya yang belum ada kan. Nah, bagaimana memunculkan C-nya? Kalau misalkan kita ingin memunculkan C ya, ingin memunculkan C, maka misalkan menambah di ruas kiri, maka di ruas kanan juga harus ditambah. Jadi harus adil gitu ya. Kedua-duanya harus adil sehingga di sini di ruas yang kanan dan kiri juga harus kita tambah semua. Jadi misalkan begini, A dikurang B plus C di ruas kiri tambah plus C ya, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan C. Maka di sini K M plus C gitu kan. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita coba kita kan supaya membentuk ini ya, A plus C dikurang B plus C kan gitu ya. Oke, nah sekarang ini kita jadikan misalkan A min B plus C, C-nya kita tarik ke gini kan jadinya dikurang C gini kan, sama dengan K M. Oke. Dari sini bisa dipahami ya, atau nah, ini kan ini ya, tidak kan munculnya A plus C dikurang B plus C gitu ya. A plus C. Nah, oke, kita jadikan satu supaya membentuk tujuan kita. A plus C. Nah, ini kan menggunakan sifat itu ya. A plus C-nya kita ambil dari sini, kemudian dikurang dengan min ya, ini ya. Minnya kan ini min B, min C, berarti kan dikurang B plus C, gitu kan? Membentuknya kan begitu. Maka sama dengan K M.
Begitu ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan di sini A plus C dikurang B plus C sama dengan KM. Berdasarkan definisi keterbagian bagaimana? Diingat kembali kemarin bahwa berdasarkan definisi keterbagian apa? Artinya adalah A plus C min B plus C sama dengan KM, itu artinya adalah M itu membagi A plus C dikurang B plus C, gitu kan? Nah ini sudah, ini kita sudah M membagi sudah ketemu. Berarti apa? Hal ini berarti berdasarkan definisi kongruensi. Hal ini berarti berdasarkan definisi kongruensi diperoleh apa? Bahwa M membagi A plus C min B plus C artinya adalah A plus C kongruen B plus C modulo M, gitu ya. Jadi terbukti, gitu ya. Satu, kita sudah membuktikan. Jadi gitu caranya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Yang berikutnya di bagian B ini mengatakan bahwa jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka diperoleh apa? A plus C kongruen B plus D modulo M. Nah ini nanti buktinya kalian gunakan untuk latihan. Caranya sama ya, seperti kita menggunakan penjumlahan tadi, gitu ya. Oke. Terus kemudian dari penjumlahan kita beralih ke perkalian. Di perkalian ini jika A kongruen B modulo M, maka AC itu kongruen BC modulo M. Oke, nah sekarang kita coba untuk buktikan. Buktinya bagaimana? Kita punya modalnya adalah A kongruen B modulo M. Oke, maka di sini kita olah modal yang kita miliki berdasarkan definisi kongruensi. Diperoleh apa? Peroleh artinya A kongruen B modulo M itu apa? Bahwa M itu membagi A dikurang B, gitu kan? Itu definisi kongruensi ya. Artinya apa? Hal ini berarti ini kita beralih ke definisi keterbagian ya, bahwa A dikurang B itu sama dengan apa? Misalkan di sini saya misalkan dengan L gitu ya, L dikalikan dengan M. Ada suatu bilangan bulat M dikalikan dengan N. Ini definisi keterbagian ya. Kalian bisa tengok kembali di video keterbagian. Oke. Nah, sekarang ini kan kita mau tujuan akhir kita adalah membuktikan bahwa AC kongruen BC modulo M. Nah, AC kongruen BC modulo M itu artinya apa sih? M itu membagi apa? AC dikurang BC. Kan gitu ya? Begitu. Nah, M membagi AC dikurang BC. M itu membagi AC dikurang BC, kalau berdasarkan definisi keterbagian itu kan artinya begini. AC dikurang BC itu kan sama dengan apa? Misalkan di sini ada suatu bilangan bulat P atau L atau Q atau apa gitu ya, dikalikan dengan M gitu ya. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa AC min BC itu sama dengan PM atau LM atau QM gitu ya, maka kita bisa menunjukkan bahwa dia artinya adalah M membagi A min BC. Sekaligus itu membuktikan bahwa AC itu kongruen BC modulo M. Begitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita sudah punya A-nya, sudah punya B-nya, sudah punya. Nah, padahal di situ di tujuan akhir kita muncul C, maka caranya bagaimana? Caranya adalah tadi ya, kalau di ruas kiri kalian ingin memunculkan C, mengalihkan atau menambah gitu dengan sesuatu, maka di ruas kanan juga harus gitu ya. Jadi harus adil begitu, oke? Nah, maka di sini saya ingin mengkalikan kedua ruasnya dengan C supaya muncul C gitu. Sehingga di sini kedua ruas saya kalikan C ya. C itu dikalikan dengan A min B sama dengan C dikalikan dengan L M. Kedua ruas saya kalikan dengan C.
Oke, dari sini bisa dipahami ya. Diperoleh apa? Diperoleh CA dikalikan satu-satu ya, dikurang CB sama dengan CLM, gitu kan? Oke. Nah, sekarang atau gitu ya. Ini kalau saya balik kan boleh ya. Saya tulis CA itu saya balik tulis menjadi AC kan boleh ya. Dikurang BC itu boleh ya. Kan sama ya, sama dengan CL dikalikan dengan M. Oke. Nah, atau AC dikurang BC. CL itu adalah suatu bilangan bulat ya. C dikalikan L suatu bilangan bulat. Ini saya misalkan dengan suatu P gitu ya. P dikalikan M. Ini keterbagian yang kemarin ya. Jadi di sini ada AC dikurang BC sama dengan PM. Berdasarkan definisi keterbagian apa artinya? Berdasarkan definisi keterbagian diperoleh apa? Diperoleh bahwa M itu membagi AC dikurang BC, gitu kan? Ya. Nah, M membagi AC min BC berdasarkan definisi kongruensi berarti apa? Hal ini berarti AC itu kongruen BC modulo M. Jadi apa? Terbukti gitu. Untuk yang perkalian. Oke, itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua seperti ini. Sifat yang kedua adalah jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC itu kongruen BD modulo M. Ini kalian coba untuk buktikan sendiri ya sebagai latihan. Nah, akibatnya jika kalian sudah bisa membuktikan ini, itu akan berakibat jika A kongruen B modulo M, maka A pangkat N akan kongruen B pangkat N modulo M. A pangkat N kongruen B pangkat N modulo M. Itu nanti kalian buktikan sebagai latihan. Begitu ya. Itu tentang kongruensi hari ini, tentang definisi kongruensi, kemudian sifat-sifatnya. Ya, oke. Semoga bisa dipahami.